Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, supaya dengan firman-Nya hidup dan iman kita akan terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi pedoman bagi kita. Firman Tuhan yang akan selalu menolong kita. Dan bahkan firman Tuhan yang akan terus menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa supaya Tuhan mengurapi kita. Tuhan yang akan membukakan, menyingkapkan, menyatakan kebenaran firman-Nya. Sehingga kita bisa menangkap pesan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang kembali ke hadirat-Mu pagi ini. Kami mengucap syukur atas segala rahmat anugerah dan kebaikan-Mu, atas segala berkat-berkat-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu, bahkan pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami merindukan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan urapilah kami, sehingga kami bisa menangkap dan mengerti akan kehendak-Mu. Dan lebih lagi, supaya kami bisa menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Mazmur 145 ayat 18 dan 19. Saya bacakan untuk kita semua. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Ya, siapa yang mau berseru kepada Tuhan? Tentu orang-orang yang percaya Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan selalu berserunya kepada Tuhan. Ya, jadi dalam keadaan apapun, ketika engkau membutuhkan, jangan lari ke yang lain. Berserulah kepada Tuhan. Jangan ingat, orang tuaku, tetanggaku, temanku itu bisa diandalkan. No. Ya, manusia dengan segala keterbatasannya tidak akan mungkin selalu bisa menjadi jawaban bagi kita. Tapi Tuhan setia kok. Ya, Tuhan selalu ada buat kita. Saat kau berseru kepadanya, maka firman-Nya berkata, Tuhan itu dekat. Jadi seruan kita itu pasti dengar Tuhan. Tuhan dekat. Nah, orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan, dalam pengertian lain, berseru dengan sepenuh hati, dengan kesungguhan, dengan ketulusan, dan dengan tidak hanya pas butuh saja berserunya. Ya, setiap waktu, setiap saat, dalam kesetiaan, tetap setia, dan hanya Dia, hanya Tuhan tempat kita bersandar dan berseru. Ya, jadi kalau menghadapi masalah apapun, pergumulan apapun, selalu ingat Tuhan. Orang yang ingatnya Tuhan akan berseru kepada nama Tuhan. Dan Alkitab juga mengatakan sesungguhnya orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, sebab Dia Tuhan dekat dengan orang yang suka berseru kepadanya. Bahkan ayat berikutnya ini luar biasa. Ia Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Wow. Tuhan melakukan kehendak, keinginan, harapan orang-orang yang takut akan Dia. Artinya apa yang menjadi kehendak orang-orang yang takut akan Tuhan terjadi kehendaknya itu, harapannya itu. Ya, mendengarkan teriak mereka yang minta tolong dan menyelamatkan mereka.
kuncinya di sini adalah bagaimana semestinya kita hidup dengan takut akan Tuhan, selalu berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan. Nah, ketika kita melakukan hal itu, maka Tuhan akan menolong dan menyelamatkan kita. Bahkan yang luar biasa itu loh, Tuhan kok mau melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Ya, bukti kasih-Nya. Jadi apa yang kita kehendaki, bahkan ya firman-Nya mengatakan, ya, Tuhan melakukannya. Jadi Tuhan memberikan. Kalau bahasa sederhananya, Tuhan mengabulkan apa yang diharapkan, yang diinginkan, yang didoakan. Ya, jadi Tuhan berperkara. Kalau Tuhan sudah berperkara, tidak ada yang bisa menghentikan, tidak ada yang bisa membatasi, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, selalu ya hidup dengan takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan hidupnya akan selalu ingatnya Tuhan. Bahkan menghadapi segala keadaannya, ketika dia membutuhkan pertolongan, berserunya juga kepada Tuhan. Nah, kalau kita berserunya kepada Tuhan, maka sesungguhnya pertolongan Tuhan akan datang dan menyelamatkan hidup kita. Ya, perlu diperhatikan bahwa kadang-kadang Tuhan mengizinkan untuk seseorang itu mengalami pergumulan. Kalau kita mengatakan dengan bahasanya menderita seketika lamanya. Bukan hanya bukan untuk selamanya. Seketika saja. Ya, bahkan ada orang mengatakan, ya pertolongan Tuhan seringkali mepet. Ya, di saat kita nggak berdaya lagi, di saat manusia sudah nggak bisa mengandalkan sesamanya, nggak bisa mengandalkan siapapun, disitulah Tuhan berperkara. Karena itu jangan pernah menyerah dengan keadaanmu, jangan pernah berputus asa dengan pergumulanmu. Ya, tetaplah berseru kepada Tuhan. Memang ikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedap. Ya, seringkali kita diizinkan mengalami situasi yang seakan-akan, wah itu mengerikan sekali. Tetapi sesungguhnya ada tangan Tuhan yang berperkara untuk menyelamatkan, untuk menolong hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk berserulah kepada Tuhan, bukan kepada siapapun, manusia manapun. Ya, kita tidak bisa mengandalkan siapa-siapa. Tuhanlah tempat kita ya memiliki pengharapan, dan Tuhanlah menjadi tempat sandaran. Tetaplah dengan hidup takut akan Tuhan, berseru kepada Tuhan, maka hidup kita akan ditolong dan diselamatkan. Jangan pernah meragukan Tuhan. Ini firman yang mengatakan bahwa iya Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Oh, kalau kita takut akan Tuhan, apa yang menjadi kehendak kita? Ya, apa yang menjadi kebutuhan kita? Tuhan peduli, dan Tuhan juga mengabulkan doa-doa kita. Tuhan menjawab doa-doa kita dengan kuasanya yang adikodrati, dengan kuasanya yang tidak terbatas. Ya, Dia menolong dan menyelamatkan hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Sungguh Tuhan, Engkau dekat dengan kami. Engkau sangat dekat bahkan. Engkau yang selalu mendengar setiap seruan kami. Bahkan Engkau Tuhan melakukan apa yang menjadi harapan kehendak kami. Oh, ketika kami hidup takut akan Engkau, kami percaya teriakan kami, seruan kami ketika kami membutuhkan pertolongan selalu sampai kepadamu. Dan Engkau datang menolong dan menyelamatkan hidup kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih setiamu yang terus menuntun memampukan kami mengerti dan melakukan apa yang menjadi firman-Mu ini. Dan jika berdoa menyerahkan hari ini hidup kami, mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera sukacita, dan segala berkat perlindungan penyertaan-Mu atas kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat dan maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.